Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada pembelajaran kali ini, kita masuk pada bab 9 tentang nafsa. Sebelum kita masuk pada materi, Pak Guru akan mengingatkan tujuan pembelajaran pada materi ini. Setelah mempelajari materi bab ini, peserta didik diharapkan memiliki pengetahuan dan mampu menghindari narkotika, psikotropika, zat adiktif, dan seks bebas, serta menunjukkan perilaku kerjasama, bertanggung jawab, menghargai perbedaan, disiplin, dan toleransi. Dalam materi kali ini, Pak Guru akan membahas tentang nafsa. Apa itu nafsa? Narkoba atau nafsa adalah bahan atau zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan atau psikologi seseorang, baik pikiran, perasaan, dan perilaku, serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi. Yang termasuk dalam nafsa adalah narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Jenis-jenis nafsa. Narkotika terdiri dari 3 golongan. Golongan 1, narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu akibatkan ketergantungan. Contoh heroin, kokain, ganja. Golongan 2, narkotika yang berkhasiat sebagai pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh morfin, petidin. Golongan 3, narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh kodein. Psikotropika terdiri dari 4 golongan. Golongan 1, psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contoh ekstasi. Golongan 2, psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contoh amfetamin. Golongan 3, psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contoh ahenobarbital. Golongan 4, psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contoh diazepam, nitrazepam. Zat adiktif lainnya. Yang termasuk zat adiktif lainnya adalah bahan atau zat yang berpengaruh psikoaktif di luar narkotika dan psikotropika, meliputi rokok dan alkohol. Dampak negatif penyalahgunaan nafsa. Dampak fisik. 1. Gangguan pada sistem saraf neurologis seperti kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, dan kerusakan saraf tepi. 2. Gangguan pada jantung dan pembuluh darah kardiovaskuler seperti infeksi akut otot jantung dan gangguan peredaran darah. 3.
gangguan pada kulit dermatologis seperti nanaan, alergi, dan eksim. 4. Gangguan pada paru-paru pulmoner seperti penekanan fungsi pernapasan, kesukaran bernafas, dan pengerasan jaringan paru-paru. 5. Sering sakit kepala, mual-mual dan muntah, murus-murus, suhu tubuh meningkat, dan pengecilan hati dan sulit tidur. 6. Gangguan pada endokrin seperti penurunan fungsi hormon reproduksi meliputi estrogen, progesteron, testosteron, serta gangguan fungsi seksual atau kemandulan. 7. Perubahan periode menstruasi, ketidakteraturan menstruasi, dan kemungkinan tidak haid. 8. Bagi pengguna nafsa melalui jarum suntik, khususnya pemakaian jarum suntik secara bergantian, risikonya adalah tertular penyakit hepatitis B, C, dan HIV/AIDS yang hingga saat ini belum ada obatnya. 9. Konsumsi nafsa melebihi kemampuan, overdosis, dan menyebabkan kematian. Dampak psikis. 1. Lamban kerja, ceroboh kerja, sering tegang dan gelisah. 2. Hilang kepercayaan diri, apatis, penghayal, dan penuh curiga. 3. Agitatif, menjadi ganas, dan tingkah laku brutal. 4. Sulit berkonsentrasi, perasaan kesal, dan tertekan. 5. Cenderung menyakiti diri, perasaan tidak aman, bahkan bunuh diri. Dampak sosial. A. Di lingkungan keluarga. Suasana nyaman dan tentram dalam keluarga terganggu. Sering terjadi pertengkaran, mudah tersinggung, orang tua resah karena barang berharga sering hilang. Perilaku menyimpang, asosial anak, berbohong, mencuri, tidak tertib, hidup bebas, dan menjadi aib keluarga. Putus sekolah atau menganggur karena dikeluarkan dari sekolah atau pekerjaan, sehingga merusak kehidupan keluarga. Kesulitan keuangan, orang tua menjadi putus asa karena pengeluaran uang meningkat untuk biaya pengobatan dan rehabilitasi. B. Di lingkungan sekolah. Merusak disiplin dan motivasi belajar, meningkatnya tindak kenakalan, membolos, tawuran pelajar, mempengaruhi peningkatan penyalahgunaan di antara sesama teman sebaya. C. Di lingkungan masyarakat. Tercipta pasar gelap antara pengedar dan bandar yang mencari pengguna dan mangsanya. Pengedar atau bandar menggunakan perantara remaja atau siswa yang telah menjadi ketergantungan. Meningkatnya kejahatan di masyarakat, perampokan, pencurian, pembunuhan, sehingga masyarakat menjadi resah. Meningkatnya kecelakaan. Sebagai generasi penerus bangsa yang cerdas, kita tidak boleh menyalahgunakan nafsa, karena dampak yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan nafsa sangat berbahaya bagi kesehatan fisik, psikis, dan fungsi sosial. Jadilah generasi cerdas tanpa narkoba. Terima kasih. Salam sehat, salam olahraga.